Saya akan merekomendasikan beberapa buku belajar bahasa Jepang yang pernah saya pakai. Tapi tentu saja ini adalah pendapat pribadi, jadi bukan dari ahlinya ya, bukan dari ahlinya ahli. Beberapa buku udah nggak saya pakai, jadi saya tinggal di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas buku apa aja yang pernah saya pakai. Kita kategorikan dari Bunpo, Dokai, dan Goya, jadi sendiri-sendiri. Yang pertama ada buku legendaris kita. Nah, ini buku Minani Hongo, buku sejuta umatnya pembelajar bahasa Jepang. Kenapa? Ya karena ada bahasa Indonesia sih, dan ini gampang dipahami. Tapi kadang terjemahnya bertele-tele penjelasannya. Ya, tapi ini sangat bagus untuk pemula dasar ya. Karena ini juga dipakai di hampir semua lembaga pengiriman peserta magang. Ya, entah itu SO atau LPK ini hampir semua pakainya ini. Dan juga anak-anak kuliah juga pakainya ini sih. Oke, berikutnya yang kedua adalah apa? Thread. Ini buku Kiat Sukses Mudah Belajar Bahasa Jepang punya Gakusudo tentunya. Ini ada dari N5 sampai N2, N1-nya nggak ada ya. Ini sangat banget menunjang pemahaman kita tentang Bunpo. Karena di sini ada bahasa Indonesianya, ada contoh Bunpo-nya, terus ada pola kalimatnya juga udah ditulis dengan baik. Di bagian belakang juga udah ada beberapa kosakata yang akan sangat membantu kita. Selain kosakata ada juga kanji-kanji. Ya pokoknya ini wajib banget punya. Cuma ini minusnya pernah saya tanyakan ke orang Jepang bahwa beberapa contoh di buku ini tuh secara Nihonjin Teiki ya, atau secara orang Jepangnya sendiri gitu, itu bunponya aneh. Ya mungkin karena yang bikin ini bukan orang Jepang pastinya ya. Jadi cuma mengepasin aja sama bunponya gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting kita dengan buku ini lebih paham tentang bunpo. Recommended Gakusudo. Terima kasih. Yang kedua adalah Thread. Ini hampir semua orang tahu ya. Ya di beberapa kursusan ini juga dipakai sama Tommy. Ini saya pakainya yang bunpo. N1 pakai, N3 juga pakai. Jadi kalau mau dibeli ini juga rekomendasi Osusume ini udah sobek ya. Nah, kenapa saya ngerekomendasiin? Karena ini terstruktur gitu belajarnya. Jadi kita akan belajar di sini nih. Jadi minggu pertama day issue. Jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu sampai minggu ke-8 itu beda-beda temanya. Bunponya beda. Terus di hari pertama itu ada, misalkan ini ada 4 bunpo, satu hari pertama, hari kedua sampai hari ke-6. Jadi setiap hari itu ada bunpo baru. Kemudian nanti totalnya itu 6 hari. Nah, di hari ke-7 kita akan nge-review atau tes. Jadi hari pertama sampai hari ke-6 itu adalah bunpo. Terus hari ke-7-nya nanti kita evaluasi. Nanti ganti lagi minggu kedua dan seterusnya sampai minggu ke-8. Ini Osusume. Terus terjemahannya juga ada, ini bahasa Inggris tapi ya. Ya yang nggak bisa bahasa Inggris ya pakai Google Translate lah. Ini ya. Oke, recommended Matome. Berikutnya ada apa lagi? Ada Thread nih. Doriru. Ini saya N3 sama N1 pakai, N2 enggak. Nah, ini isinya nggak kayak buku Gakusudo atau Matome yang bunpo ngebahas bunpo secara detail. Ini tuh hanya latihan soal. Isinya soal-soal bunpo terus. Seperti itu. Jadi, ketika kita udah punya buku yang ngebahas bunpo detail, kemudian kita punya ininya simulasi tes-tesnya, ini kayak pasangan, kayak aku dan kamu gitu. Saling melengkapi anjay. Gitu ya. Ini sangat
enggak sangat sih, kalau ini boleh dimiliki. Ya, boleh dimiliki. Kemudian apa? Ceret. Nah, ini bunpo dengan cara yang berbeda. Jadi kita disuruh mengerti, kita disuruh ngedengerin bunpo, terus diulang-diulang. Ini daftar bunpo ya. Di sini dijelasin. Tapi kelemahannya ini bukunya bahasa Jepang. Jadi di sini contohnya ada bunpo, terus nanti artinya, terus contohnya ini nanti diulang-ulang terus. Ini suara ya. Jadi ini modelnya suara. Jadi kita ngedengerin, bunpo ini contohnya apa aja, 1 2 3 4 kayak gitu. Nanti didengerin terus. Jadi ini belajar bunpo via pendengaran gitu. Jadi biar telinganya kalian tuh nggak cuma ngedengerin gibah. Kayak tadi udah belajar dari kayak matome bunpo secara detail, terus kita ngedrill dengan beberapa latihan simulasi. Kemudian ini yang versi telinganya, biar telinganya agak pinter pakai ini. Nah, sekarang kita ke dokai. Nah, ini yang paling ditunggu, ini yang paling sesi susah. Teret, ini buku yang enggak pernah dibahas orang, jarang. Tapi ini sangat amat begitu totemu, apalagi ya, rekomendasi. Nah, kenapa? Karena ini cuma ngebahas dokai aja, gimana cara menaklukkan hati si dokai, gimana cara kita mengenal dia lebih dalam, tips dan triknya biar kita bisa memahami, biar bisa peka sama si dokai. Kita diajarin polanya, kita diajarin kalau dia susah gimana nenanginya dan sebagainya ya. Nah, ini cuma ngebahas triks dan tips ngerjain dokai. Jadi kita biar bisa ngerjain dokainya itu nggak begitu banyak baca. Kita lihat keyword-keywordnya, kita lihat pola-polanya. Nah, ini osusume banget ya. Silahkan di check out nanti. Nah, udah itu, tapi berikutnya ceret. Nah, ini masternya buku bahasa Jepang versi saya, tapi menurut saya ini adalah buku yang menurut saya sangat mind blowing ya. Kenapa saya rekomendasikan? Karena di sini juga secara taktikal atau secara logika gitu, memahami dokai dengan cara pendekatan yang berbeda. Ya mirip-mirip yang baru lah, yang barusan lah. Cuma ini bahasanya Shinkansen Master ini bikin orang emosi. Susah ini buku ini. Saya beli yang N3, N2, N1 saya beli semua karena menurut saya bagus, jadi saya beli. Ya, jadi nanti kita pertama diajarin kategori dokai itu apa aja, dari yang bacaan pendek, menengah, panjang, bagaimana cara ngerjainnya, nanti dikasih contoh dahulu. Contohnya ini ngerjainnya seperti apa, seperti itu diajarin. Contohnya kayak gini ya, ini kan ada step 1, step 2, step 3. Pertama kita nyari keywordnya, nanti hubungan keyword sama keyword yang lain apa. Dan kenapa sih milihnya ini 3 itu, kenapa seperti itu, nanti ada di penjelasannya, ada. Di bagian belakang itu dijelasin. Ini recommended banget. Tapi kelemahannya ini cuma bahasa Jepang dan bahasanya susah, bikin emosi. Kalian harus sabar, harus penuh perhatian sama buku ini. Jadi ini harus disayang-sayang ini mempelajarinya. Oke, berikutnya buku dokai berikut adalah ini ya, Hitsupatang. Ya, buku ini juga ngebahas dokai. Ini lebih mudah dipahami dibandingkan Shinkansen Master. Saya beli yang N1 aja. Di sini ada penjelasannya. Ini juga ada beberapa part ya. Kayak gini. Nanti di sini ada poin-poinnya apa, bunponya apa aja. Ya, ini lengkap lah, dan bahasanya lebih mudah dibandingkan Shinkansen Master. Cuma ini juga bahasa Jepang aja. Berikutnya adalah bukan ya, maaf. Kita beralih ke Goi, buku Goi.
Buku GOI ini kalian wajib banget beli ini. Speed Master yang bahasa Indonesia ya. Saya punya dari N4 sampai N1. Ini enaknya itu Kotoba GOI Tangguh plus contohnya, plus arti bahasa Indonesia, plus bahasa Nguyennya. Ya pokoknya bahasa ngepetnya itu ada. Dan itu ada audionya gitu loh. Jadi kita ngafalin, belajar ngafalin, dan contoh kalimatnya itu dibuat oleh orang Jepang sesizen mungkin. Jadi lebih bahasanya itu lebih apa ya, realistik, estetik, apalah saya nggak tahu. Pokoknya lebih enak aja gitu, lebih sizeng karena ya. Dan ini juga dibagi per kategori nanti, kayak misalkan nih ada unit 1 waktu, terus ada irwi pakaian, terus ada makanan tubuh, kemudian ada yang part 2 itu ada kayak misalkan kata depan, kata belakang, suffix, prefix, dan sebagainya dan sebagainya ya. Ini wajib banget kalian beli, wajib banget. Tapi jangan lupa yang bahasa Indonesia, masa kamu mau beli yang bahasa Cina. Oke, nah udah Bunpo udah, Dokai udah, kita ngapain? Kita beli yang paketan. Paketan gimana maksudnya? Paketan tuh maksudnya gini. Ini dari yang official JLPT, ini adalah tes kalau nggak salah 2010 atau 2018, saya lupa. Kayaknya sih 2012. Pokoknya ini tes asli. Buku ini adalah tes asli. Ya isinya ya tes gitu. Nih, kayak gini. Ini soal yang pernah diujiankan di tahun sebelumnya. Tapi ini cuma satu soal ya. Jadi cuma satu soal. Kemudian nanti cokainya ada skripnya. Jadi ketika kita belajar cokai kok nggak begitu jelas suaranya apa, cokainya kita lihat di skripnya. Jadi ada skripnya ya. Ini nggak ada penjelasannya, cuma soal kayak yang drill tadi. Tapi ini official dari JLPT itu sendiri. Ada juga buku yang lain dari official, itu ya sebenarnya sama, cuma edisi kedua. Ini yang edisi pertama, yang logonya CD. Yang edisi kedua itu ada tanda shred silang. Ya sama aja sih, official. Official tuh ngeluarin 2. Oke, saya beli dari yang N2 ini. N2, N1 bisa beli. Nah kemudian buku yang paketan yang wajib banget kalian beli adalah, saya beli dari N3 sama N1, saya beli semua. Ini isinya 3 bundle soal, ada penjelasannya, ada bahasa Inggrisnya. Enak. Kayak gini ya. CD-nya juga ada, teks apanya, cokainya juga ada. Ini sangat rekomendasi. Dan sepengalaman saya, GOI-nya buku ini itu hampir ada yang muncul, pasti ada yang muncul di JLPT selama saya pakai, selama saya ikut ujian. Jadi beli ya, promosi lah, ini saya yang promosiin kamu buku, tolong jadiin pahala buat saya. Nah terus tambahan yang lain saya juga pakai seperti kanji, terus tokai, itu semua ada bukunya. Kalau khusus untuk dokai saya pakainya apa? Shred. Ya betul. Novel, cerita apapun itu, ini sangat bagus. Ini adalah, kalian bebas pilih novelnya apa, mau beli, mau ngambil di tempat sampah juga boleh. Kalau ini saya beli ya, tapi di tempat sampah banyak sebenarnya, nggak usah beli, tinggal memungut aja kalau malam. Nah ini gunanya ini adalah mengaplikasikan kotoba yang udah kita pelajari, karena kan buku-buku yang real, yang nyata di pasaran itu adalah ya kehidupan sehari-hari gitu. Ini saya beli yang bestseller 1% Oryaku, ini isinya ya juga nggak masuk akal sih. Maksudnya itu susah dijelasin, panjang, nggak usah dijelasin aja lah. Pokoknya kamu pakai aja untuk memperkuat GOI-nya kamu dengan cara kamu beli novel, kamu pelajari, kamu terjemahin. Nggak langsung diterjemahin, tapi kamu baca aja, misalkan
caranya saya, kamu baca 1-2 lembar aja lah. Kamu nggak usah artiin, kamu cukup baca, kamu pahami, resapi maknanya, kira-kira aja maknanya seperti apa. Oh, kayak gitu. Kalau udah kira-kira kamu udah bisa menangkap artinya, baru kamu terjemahin. Oh, maksudnya gini. Kamu bandingin antara sebelum kamu pakai alat bantu terjemahan sama setelahnya kamu pakai, itu inti dari bacaan ini sama enggak gitu. Kalau sama ya lanjut terus, nggak usah banyak-banyak, nanti pusing. Ini saya juga belum selesai soalnya, tapi bagus kalau seperti ini. Oke, begitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, buku itu sumber ilmu. Jadi buat teman-teman yang mungkin belajar otodidak, belajar sendiri, nggak ada teman-temannya ya, ini beberapa buku yang saya rekomendasikan. Ini murni dari saya pribadi, jadi tidak wajib, tidak harus, tapi apa salahnya dicoba gitu. Kalian mana yang lemah, misalkan di bagian bunpo, goi, dokai, itu kalian cari sendiri bukunya apa. Karena dengan kita membaca pasti otak kita lebih fresh, kita lebih kreatif gitu. Tapi memang kita butuh effort lebih karena nggak ada yang ngebantu. Yang ngebantu ya paling cuma kamus sama Google Translate dan lain-lainnya. Nggak harus beli semua. Kamu bagian mana yang kira-kira susah, kamu beli yang itu. Oke, terima kasih udah menyimak. Buat teman-teman yang suka Gundam juga bisa kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan saya suka Gundam ya, jadi saya beli ini ya, beberapa bukunya. Ya, ini bahasa Jepang, meskipun saya nggak paham, saya paham-pahamin begitu. Oke, terima kasih sudah menyimak. Semoga belajarnya semakin semangat. Semua linknya ada di bawah di deskripsi, tinggal kalian pilih. Sudah saya kumpulkan, saya rangkum, tinggal check out. Ini khusus yang ada di Jepang. Untuk yang ada di Indonesia, mohon maaf sekali, tapi kalau mau nitip ke saya, beliin juga bisa. Oke, terima kasih. Semoga belajarnya lancar, semangat, ujian JLPT-nya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Japanese Gokere. We are